Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Dan tahun baru. Ya, terpujilah nama Tuhan. Kalau hari ini kita diberikan kembali kesempatan oleh Tuhan, di mana kita bisa berkumpul bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan, yang dimana kita hari ini boleh berkumpul untuk memperingati hari di mana kelahiran Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia, dan di mana tentunya sukacita besar itu boleh dirasakan oleh setiap kita yang ada di tempat ini. Coba Bapak Ibu lihat kanan kirinya dan berikan senyuman. Halo. Nah, itu yang saya mau bilang. Sekalipun orang nggak lihat kalau Bapak Ibu kalau memperlihatkan giginya, tapi terlihat dari sorot mata Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ini menjelang siang ya. Kalau sorot mata Bapak Ibu tinggal 5 watt. Wah, ini sekalipun nggak kelihatan gigitnya udah kelihatan nggak tersenyum. Coba berikan senyuman kanan kiri lagi. Wah, sorot matanya begitu tajam, siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini kita sama-sama akan belajar tentang, dibaca bersama-sama 1, 2, 3. Penyelamat umat. 1, 2, 3. Penyelamat umat. Penyelamat umat. Loh, berarti ada yang namanya suatu hal yang dibutuhkan untuk mendapat keselamatan. Nah, ternyata biasanya gini Bapak Ibu, orang yang membutuhkan keselamatan itu berarti ada suatu masalah, ada suatu keadaan di mana orang itu harus ditolong atau harus diselamatkan, sehingga dibutuhkan yang namanya seorang penyelamat. Nah, hari ini kita sangat bersyukur di mana kita akan mempelajari dan boleh merenungkan bersama-sama bagaimana Tuhan boleh memberikan kasih-Nya untuk menyelamatkan setiap kehidupan kita. Nah, kita buka terlebih dahulu di dalam Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-21. Ya, Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-21 sampai yang ke-23. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki, Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, kalau dilihat-lihat dari sekitar umur kita masing-masing, tentunya kita sudah pernah setidaknya sekali merayakan hari Natal. Bahkan mungkin ada yang sampai berpuluh-puluh kali. Kira-kira di dalam kita merayakan Natal, pernah nggak Bapak Ibu merasakan suatu cerita kelahiran Tuhan Yesus ini sudah menjadi suatu hal yang biasa? Ya, ceritanya nanti juga kayak gitu-gitu. Natalan di sini juga ceritanya itu, ceritanya di sana ceritanya kayak gitu. Tapi hari ini kita mau melihat di mana ternyata di ayat ini sebelum masuk pada penamaan atau masuk di dalam penjelasan, di sini di ayat yang ke-18 diceritakan seperti ini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Bapak Ibu, kalau dongeng itu biasanya diawali dengan kalimat seperti apa? Kalau mau mendongeng, mau bercerita,
pada suatu hari atau pada zaman dahulu kala atau gimana? Sesuatu yang nggak terjadi tapi mau diceritakan gitu. Tapi di sini diperlihatkan bahwa kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Berarti kalimat itu menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus benar-benar sebelum diceritakan ini telah lahir ke dunia. Artinya suatu cerita ini bukanlah suatu karangan, suatu cerita yang dibuat-buat, suatu cerita yang hanya dari omongan kiri ke kanan. Tidak, tetapi ini suatu cerita yang benar-benar terjadi pada masa itu, sehingga hal itulah yang membuat kita boleh yakin bahwa Yesus Kristus pernah lahir ke dunia. Dan hari ini kita memperingatinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu di dalam menanti-nantikan suatu momongan, tentunya harapannya sangat besar, bukan? Menginginkan anaknya menjadi seorang yang menyenangkan hati orang tua, bahkan berguna bagi kehidupan orang lain. Nah, di sini dikatakan ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Kenapa namanya harus Yesus? Karena Yesus adalah memiliki pengertian seorang penyelamat. Nah, Bapak Ibu, kalau kita memiliki anak, makanya tidak asal jeplak menamakan anak ya. Lihat sotel lihat pajan, nama ini gitu. Tapi kalau kita mau melihat hal ini, ternyata sebuah nama itu juga memiliki kepentingan untuk supaya anak ini seperti apa. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama, di mana ketika diberikan sebuah nama memiliki arti masing-masing, sehingga arti itulah yang menggambarkan orang tersebut gitu. Jadi dari sini kita melihat bahwa diberikan nama Yesus itu bukan suatu hal kebetulan, melainkan memang tujuan daripada Tuhan Yesus ada di dunia ini untuk menjadi juru selamat. Nah, coba diperhatikan di ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, perhatikan garis bawahi yang akan menyelamatkan. Kata menyelamatkan di sini bukan menyelamatkan seperti yang pada umumnya. Contohnya kemarin kan hujan ya. Kemarin hujan, terus ayah mau pergi gitu. Otomatis kan naikin motornya gitu. Nah, karena licin, makanya itu butuh dorongan, butuh orang yang menyelamatkan untuk dorong. Nah, karena yang di depan pintu Priscilla, kak, ayah tulungi. Nah, saya ngopo tak teriak-teriak kok kan tulungi. Gak iso. Akhirnya saya selamatkan gitu. Dalam arti supaya tidak jatuh atau tidak kepleset. Itu sama-sama menyelamatkan. Terus ya, kata menyelamatkan itu tidak seperti ini. Saya dulu ya sampai sekarang sih gak bisa berenang. Tapi berenangnya sedikit-sedikit lah. Nah, jadi kalau tahu air itu nyelup itu udah ketakutan sendiri. Nah, butuh yang namanya menyelamatkan. Tapi kalau saya bilang Kak Elika, tulungi, justru Kak Elika malah diri. Tapi habis itu udah ngap-ngap ditolong gitu. Itu menyelamatkan gitu. Terus apalagi menyelamatkan dari contohnya bengkel, motor rusak, terus dibenerin, diselamatkan supaya jalan lagi. Tapi yang dimaksud diselamatkan di sini bukan hal-hal yang seperti itu, yang bersifat orang lain bisa menolong. Paham Bapak Ibu? Kalau kata menyelamatkan ini adalah memiliki pengertian orang lain bisa menolong kehidupan kita, berarti nggak perlu Tuhan Yesus hadir di dunia.
Nggak perlu Tuhan Yesus hadir ke dunia. Kalau orang lain bisa menyelamatkanmu, menyelamatkan saya dari dosa saya. Bahkan di luar dari saya sendiri tidak ada yang bisa menyelamatkan selain ini dia yang harus turun ke dunia memberikan kita keselamatan. Amen. Nah, kata keselamatan ini kalau Bapak Ibu boleh gali lagi menggunakan kata bahasa Yunani sozo yang memiliki pengertian keselamatan dari dosa-dosa kita. Maka keselamatan ini tidak bisa disediakan oleh orang lain, tidak bisa disediakan oleh dokter, tidak bisa disediakan oleh paranormal, tidak bisa disediakan oleh polisi. Sekalipun mungkin polisi bisa menyelamatkan kita, tetapi bukan itu yang menjadi keselamatan di sini. Artinya disinilah kepentingan Yesus lahir ke dunia, karena tidak ada satu pun yang dapat menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita dari apa? Dari dosa. Semakin dipertegas, dari dosa. Maka kita bisa melihat dosa adalah menjadi sebuah masalahnya. Dosa menjadi sebuah masalahnya yang harus untuk menerima keselamatan. Kalau Bapak Ibu boleh mensehatkan masalah Bapak Ibu, kira-kira masalah terbesar apa yang Bapak Ibu sekarang alami? Keuangan, jodoh, terus apa lagi? Ekonomi, pekerjaan, apalagi masalah yang membuat Bapak Ibu ini besar ini. Besar sekali masalah yang aku hadapi. Tahukah Bapak Ibu, masalah-masalah yang Bapak Ibu sebutkan dalam pikiran Bapak Ibu tidak melebihi masalah dari dosa ini. Bapak Ibu mungkin punya anak bodoh, guru bisa menolong. Mungkin Bapak Ibu gak punya pekerjaan, kenalan mungkin bisa menolong. Bapak Ibu mungkin hari ini sakit, dokter bisa menolong. Tapi dosa yang menjadi masalah terbesar, haruslah Tuhan Yesus yang menolong. Amin. Katakan amin. Amin. Nah, yang menjadi persoalannya, sadarkah kita bahwa dosa ini adalah menjadi masalah terbesar dalam kehidupan umat manusia? Kalau kita menyadarinya, maka hari ini harusnya rasa sukacita itu meluap ketika ada yang namanya penyelamat dalam hidup kita. Harusnya hari ini kita merasa tersentuh, yang dimana kita tidak bisa diselamatkan, yang harusnya kita mendapat hukuman dosa, tapi hari ini kita menerima yang namanya keselamatan itu. Maka konsekuensi yang didapat ketika kita menerima keselamatan ini, yang pertama, kita bebas dari hukuman kekal. Bebas dari hukuman kekal. Yang kedua, kita menang atas kuasa dosa di dalam keseharian kita. Nah, hal yang pertama, kalau Bapak Ibu sadari bahwa hukuman dosa menjadi sangatlah berat untuk ditanggung semua orang, tetapi itu menjadi sesuatu hal yang akhirnya kita bisa sukacita karena kita dibebaskan dari hukuman itu. Tapi hari ini kita masih, faktanya masih hidup di dunia ini dan daging kita masih lemah. Tetapi ingat, orang yang percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus.
yang akhirnya membuat kita mampu untuk menang atas kehidupan dosa yang hari-hari ini kita hadapi. Nah, makanya inilah yang namanya proses pertumbuhan kedewasaan iman kita masing-masing. Saya melihat di sini ada banyak bapak-bapak atau ibu-ibu yang masih setia di usianya yang sudah lanjut. Biarlah semangatnya untuk tetap bertumbuh di dalam iman tidak pernah kendor, amin. Dan saya juga menjumpai anak-anak muda yang boleh memberikan hatinya untuk sama-sama melayani di tempat ini. Dan biarlah itu juga jangan kendor, kita sama-sama melayani Tuhan dan boleh bertumbuh bersama-sama iman kita kepada Tuhan. Dan akhirnya inilah yang membuat kita boleh merasakan yang namanya keselamatan itu. Nah, masuk di ayat yang ke-22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Kalau kita melihat YouTube dalam tayangan YouTube biasanya itu disertakan gini. Contohnya kita lihat tutorial kunci dasar C, terus yang ngomong biasanya gini, kalau pengen lihat kunci dasar G, klik link yang di atasnya gitu. Biasanya ada gitu di YouTube. Atau enggak kalau buka blog, terus blog yang biasanya bagus itu menyertakan link untuk menuju alamat lainnya gitu. Nah, ternyata Alkitab kita juga canggih Bapak Ibu. Ketika di ayat ini, nah Matius membuat kita akhirnya untuk melihat lebih jauh apa yang sebelumnya sudah ada gitu. Nah di sini diceritakan bahwa ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesuatu yang digenapi itu sebelumnya sudah dinubuatkan. Ini bisa dilihat di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Saya bacakan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah Bapak Ibu, cerita di dalam Yesaya pasal 7 ini membuat kita nanti akhirnya bisa melihat bahwa Tuhan itu menepati janjinya. Firman ini dinubuatkan sejak bisa dibilang ratusan tahun yang lalu, tetapi akhirnya boleh digenapi di perjanjian baru. Nah, Bapak Ibu coba lihat amati bahwa di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ini ada yang namanya tokoh Ahaz. Ahaz di sini adalah raja, tetapi memiliki sebuah yang namanya tekanan, di mana ada kedua raja yang tidak senang terhadapnya dan ingin membuat Ahaz ini untuk kalah. Tetapi di dalam ketakutannya di ayat yang ke-2, Yesaya pasal 7 ayat yang kedua, lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim, maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Saya bisa menggambarkan ketakutan ini seperti saudara sakit tetapi tidak ada obatnya. Ketakutan ini saya gambarkan saudara ingin bekerja tetapi tidak ada lowongan. Terus saudara ingin makan tapi nggak ada makanan. Mungkin ketakutannya itu sampai seperti itu. Kalau saya mau menggambarkan ketakutan daripada si Ahaz ini. Tetapi syukurlah ada nabi yang diutus Tuhan, yaitu Nabi Yesaya, mengatakan seperti ini. Di
Di ayat yang keempat, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Maksudnya gini, ketika sudah dalam keadaan yang seperti itu tertekannya, ada Nabi Yesaya yang mengatakan tetaplah tenang dan berharaplah kepadanya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, kalau ini diperhadapkan oleh Bapak Ibu dalam keadaan yang sangat terdesak, tertekan, lalu ada orang yang berkata seperti itu, kira-kira apa yang dilakukan Bapak Ibu lakukan? Apakah bisa tenang? Ternyata si Ahaz merasa tidak tenang dan akhirnya mengambil keputusan untuk meminta bantuan ke raja lain. Dan benar saja, memang Raja Asyur akhirnya menolong Raja Ahaz ini dari dua kepungan raja ini. Tetapi yang menjadi permasalahannya, Raja Asyur malah menjadi hakim atas Raja Ahaz ini. Yang saya mau berikan prinsip seperti ini. Ahaz memang kita tidak salah ya dalam keadaan yang terjepit kita melakukan hal yang bijaksana, tindakan yang bijaksana. Karena memang Tuhan memberikan hikmat. Tetapi persoalannya, si Ahaz ini bertindaknya karena tidak didasari dengan mempercayai kebenaran Tuhan. Firman Tuhan katakan tenang, dia hanya menakut-nakutimu. Tetapi si Ahaz gak mempercayai firman itu, tetapi malah bertindak semaunya sendiri. Malah bertindak seegoisnya dirinya. Apa yang bisa kita ambil? Hari ini memang mungkin kita dalam keadaan terjepit suatu persoalan, permasalahan, tapi jangan sampai engkau akhirnya tidak lagi mempercayai firman Tuhan dan bertindak semau kita sendiri. Ini ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya tadi. Kalau Tuhan mengatakan bahwa Tuhan adalah juru selamat kita, maka hari ini kalau ada tawaran keselamatan yang lainnya, jangan engkau mempercayainya dan tetaplah pegang kebenaran Tuhan bahwa Dia akan menjadi penyelamat. Dia akan tetap menjadi penyelamat kita. Sehingga akhirnya kita akan merasakan yakin di ayat yang ke-23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Bukankah ini yang kita harapkan? Allah menyertai kita. Allah menyertai kita yang berarti bahwa Allah selalu ada untuk kita. Tetapi kebanyakan orang bilang seperti ini, pasti Tuhan memberikan keselamatan semua, amin. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah keselamatan itu sudah menjadi bagian dan bagian? Allah menyertai kita diawali dari Allah menyelamatkanmu. Engkau menerima keselamatan itu. Nah, biasanya kita hanya mau yang namanya penyertaannya toh, tapi nggak mau mempercayainya. Kasarnya seperti ini. Kita mempercayai Tuhan, tetapi juga mempercayai hal-hal yang lainnya. Mungkin batu, pohon, yang mungkin kita berharap dia juga bisa menyelamatkan kita. Enggak, cukup Tuhan yang sanggup menyelamatkan.
Cukup Tuhan yang hanya menyertaimu dan engkau akan selamat. Tidak butuh hal yang lain. Dan inilah yang seharusnya kita tidak hanya sekedar minta penyertaan, tetapi kita tidak ada dalam perlindungannya. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya memiliki ilustrasi yang dimana hari-hari ini mungkin orang hanya sibuk di luarnya saja. Ini kalau Bapak Ibu pernah punya anak pasti mengetahui ya. Ini pampers. Nah, biasanya kalau masih kecil dikasih pampers supaya mungkin nanti kalau ada pipis atau kotoran nggak begitu bau gitu. Tapi biasanya orang tua kalau udah terlanjur malas hanya sibuk dengan yang kelihatannya saja. Oh, nyepres, dilapi. Oh, ini di tempat umum dan gak bau kayak bedak. Terus kemudian kayu putih. Terus kemudian terakhir dan wangi. Ini bukan endorse ya. Nah, jadi ben wangi. Kita menyiumnya seakan-akan udah bersih ya. Wangi. Wangi enggak? Seakan-akan udah bersih. Tapi tanpa disadari ini hanya luarnya tok. Padahal seharusnya persoalannya itu di mananya? Ini di pokoknya ini ada kotoran, harusnya ini dilepas, terus digantikan yang baru dikasih ini, barulah jadi bersih, jadi wangi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terkadang manusia itu selayaknya seperti itu, hanya membersihkan yang di luarnya saja, hanya manis dilihat orang saja, hanya tampil kelihatan bagus saja, tapi ternyata dalam hatinya Yesus tidak lahir dalam kehidupan. Bukankah itu suatu hal yang menyedihkan? Masalahnya ada dalam kehidupan kita, tapi kita tidak mau membersihkannya. Kita tidak mau menanggalkan cara hidup kita yang lama, menggantikan kehidupan yang baru, dan hati kita tidak mau diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan. Dan bersyukurlah hari ini kalau Bapak Ibu sudah menerima Tuhan Yesus sebagai kehidupan setiap kehidupan pribadi kita, sehingga hal itulah yang harusnya terpancar dari dalam baru keluar, bukan keluar dulu, tapi dari dalam dulu baru keluar. Nah, Bapak Ibu, karena kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, ya mungkin kita punya masalah yang buruk, ya mungkin kita pernah kepahitan, ya mungkin kita belum bisa mengampuni, tapi kehidupan yang baru itu mengubah kedamaian sejahteraan kita. Coba katakan dalam kehidupanmu, hei jiwaku jangan tertekan, hei jiwaku jangan tertekan. Tuhan Yesus sudah lahir dalam kehidupan kita, membebaskan kita yang akhirnya membuat kehidupan kita menjadi damai sejahtera, yang membuat kehidupan kita akhirnya boleh merasa yang namanya sukacita itu. Dan biarlah keluar dari tempat ini Bapak Ibu boleh merasa damai sejahtera. Bapak Ibu melepaskan segala hal-hal yang masih mengikat. Dan hari ini kita sama-sama berdoa untuk itu, sehingga
penyelamat umat ini menjadi suatu bagian dalam kehidupan kita. Ini tidak hanya sebagai judul saja, melainkan dia menjadi bagian kita, bahwa dialah penyelamat atas hidup kita. Amin. Amin. Saya undang main musik untuk maju ke depan. Kita nyanyikan pujian Yesus itu penyelamatku. Dan biarlah ini menjadi iman kita untuk hari ini. Kita boleh pegang teguh, percayai bahwa dia menjadi satu-satunya juru selamat kita. Bukan salah satu, satu-satunya. Kita lakukan Yesusku penyelamatku.
seharusnya kita dihukum oleh karena kejahatan dosa kita. Tapi hari ini kabar baik itu datang mengambil setiap kehidupan kita. Maukah engkau menerimanya? Maukah engkau menerimanya? Maukah Tuhan bekerja dalam kehidupanmu, memulihkan setiap hati yang terluka, memulihkan hati yang kepahitan, memulihkan hati yang tertekan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maukah hari ini engkau menyerahkan kehidupanmu sepenuhnya? Jika itu yang menjadi kerinduanmu, katakan, nyanyikan bersorak dengan kehangatan. Anugerah yang daripada Engkau, kiranya pemulihan dalam setiap kehidupan kami membawa kami untuk lebih dekat dengan Engkau, membawa kami untuk masuk lebih dalam mengenal Engkau, pribadi yang telah menyelamatkan setiap kehidupan kami. Engkaulah penyelamat umat, Engkaulah yang boleh hadir di tengah-tengah kami, membebaskan kami dari belenggu dosa. Kita yang boleh diselamatkan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.